saudara semua hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang modul 1, di mana kita membahas 3 materi, yaitu ada pentingnya belajar, manusia belajar, dan yang terakhir ada berpikir sejarah. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang modul 2, di mana kita akan membahas tentang penelitian manusia purba dan kemajuan teknologi masyarakat praaksara. Nah, pada pertemuan pertama pada modul 2 ini kita akan membahas penelitian manusia purba. Nah, zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, di mana manusia yang hidup pada masa zaman praaksara ini disebut dengan manusia purba. Nah, satu-satunya sumber untuk mengetahui sejarah kebudayaan manusia purba adalah dengan melihat peninggalan yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang tumbuh atau hidup dan berkembang pada masa itu. Manusia purba itu pada zaman itu terbagi dua. Yang pertama itu ada kehidupan manusia purba pada aspek sosial. Nah, dalam kehidupan sosialnya ini, manusia purba itu tidak pernah lepas dari teknologi yang mereka gunakan, karena hal tersebut itu saling mempengaruhi. Aspek sosial ini terhadap kehidupan yaitu hidup nomaden atau paleolitikum, di mana mereka itu melakukan interaksi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mereka buat dan mengerti sendiri. Nah, ketika berburu itu mereka bekerja sama secara kelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Nah, setiap kelompok ini tidak bisa terlalu banyak orang ataupun sedikit, karena ini dilakukan untuk keselamatan mereka saat mereka mengepung hewan buruan mereka. Nah, setelah mereka berhasil mendapatkan hewan buruan, muncul permasalahan baru, yaitu bagaimana cara mereka dapat menghabiskan buruan tersebut. Nah, sehingga muncullah suatu penyelesaian masalah, yaitu mereka menyimpan makanan itu dengan cara membawa kembali ke tempat kelompok mereka untuk kembali dibagi ke anggota kelompok lainnya. Nah, setelah pada daerah tersebut tidak terdapat makanan lagi, mereka akan berpindah tempat ke tempat yang dekat dengan air atau di pinggir sungai. Tempat selanjutnya yaitu semi-sedenter atau mesolitikum. Pada masa ini, manusia menggantungkan hidupnya pada alam, di mana corak kehidupannya itu selalu berpindah-pindah. Hal ini membuat manusia berkeinginan untuk menetap, tetapi mereka belum memiliki pengetahuan untuk mengolah bahan makanan yang didapat dan juga untuk membudidayakan tanaman yang belum muncul. Nah, pada hidup semi-sedenter atau setengah menetap ini, manusia purba mulai hidup menetap di tepi sungai dan di gua-gua. Dalam membuat peralatan yang berbahan batu, secara tidak sengaja terjadi gesekan antara batuan tersebut sehingga muncullah api. Nah, penemuan api ini sebenarnya dapat membantu memecahkan permasalahan seperti mengurangi makanan yang memiliki rasa kurang enak. Apabila tidak dibakar dapat menimbulkan penyakit. Nah, akan tetapi di gua manusia tidak hanya membuat peralatan yang dibutuhkan, tetapi juga mencoba mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk cap tangan, lukisan-lukisan di dinding gua, ataupun mereka terinspirasi untuk menggambar tersebut karena kegiatan yang dilakukan itu hanya berburu, sehingga muncullah berbagai ide-ide yang mereka lakukan seperti tadi membuat cap tangan ataupun lukisan-lukisan di gua. Kemudian juga ada sedenter atau neolitikum, di mana pada masa ini manusia itu sudah hidup menetap di suatu tempat dan mereka melakukan cocok tanam, yaitu berupa padi dan umbi-umbian. Dalam kegiatan bertani ini terdapat tenggang waktu
waktu antara menanam dengan memanen. Dan dalam waktu itu mereka gunakan untuk berinteraksi antara manusia. Dalam interaksi tersebut terdapat perubahan tempat tinggal, di mana tempat tinggal yang dibangun secara sederhana seperti di pinggir pantai menimbulkan tumpukan sampah, misalnya kulit kerang, akibat kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan akhirnya sampah ini menjadi gunung yang mengeras, dan hingga kini tumpukan tersebut masih bisa dijumpai sepanjang jalan pantai Sumatera Selatan. Nah, sebelum membangun tempat tinggal, dalam berkelompok mereka telah memilih seorang pemimpin yang bisa melindungi kelompok tersebut. Nah, termasuk mereka membagi kerja dan membentuk tempat tinggal secara sederhana, di mana pemimpin yang terpilih itu biasanya lebih tua dan lebih berwibawa. Tradisi menghormati yang lebih tua inilah yang nantinya mengakar dan berlanjut hingga pemimpin tersebut meninggal, sehingga muncullah kepercayaan kepada roh pemimpin yang bisa melindungi kelompok masyarakatnya yang walaupun berbeda alamnya. Seiring berjalannya waktu, bentuk tempat tinggal mereka berkembang menjadi lebih besar dan ditopang oleh tiang-tiang. Selain itu, mendekati daerah sumber air, mereka kadangkala juga memilih tempat yang tinggi seperti gunung dengan tujuan untuk melindungi diri dari binatang buas, sehingga musuh utama mereka. Yaitu masa perundagian, di mana populasi masyarakat pada masa ini semakin banyak, di mana diakibatkan karena kebutuhan yang semakin terpenuhi dan meningkatnya sejahtera manusia, sehingga mendukung sistem sosial yang lebih kompleks, di mana muncullah desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kelompok kecil. Nah, pada kelompok kecil ini membentuk tata kehidupannya semakin terpimpin dan teratur, termasuk adanya kegiatan religi yang muncul dalam kehidupan tersebut, sehingga muncul kepercayaan yang membentuk kultus kepada nenek moyang mereka. Sosial juga terdapat kehidupan manusia purba pada aspek ekonomi. Manusia pada aspek ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, di mana manusia berburu dan mengumpulkan makanan dengan berkelompok dengan secara sederhana, karena tingkat pengetahuan mereka ini masih sangat sederhana. Nah, dalam menjadi penumpang hidup utama, karena manusia sangatlah bergantung pada alam, baik secara flora maupun faunanya. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu mengandalkan alam dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, setelah mereka berhasil menemukan bahan mereka mengolah dengan cara sederhana, karena mereka masih memiliki pengetahuan yang sederhana tadi. Nah, bukti lainnya itu ada terlihat pada alat-alat yang mereka gunakan itu masih kasar dan praktis, karena tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Mereka hanya memikirkan cara mendapatkan makanan dan bertahan hidup, sehingga corak kehidupan berlangsung sangat sederhana. Zaman masa berburu ini berlangsung kira-kira 600 tahun yang lalu, di mana manusia yang hidup pada saat itu ada Meganthropus palaeojavanicus, dan yang kedua ada Homo erectus, di mana dua hal itu sangat penting dalam hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Itu adalah dikenalnya api dan alat-alat yang digunakan. Yang kedua itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di mana pada masa ini manusia purba sudah menghasilkan alat yang memperlihatkan sisi halusnya dan terdapat nilai keindahan.
pada masa ini, manusia purba sudah tidak lagi mengandalkan secara penuh terhadap alam, karena ini terlihat dari alat-alat yang mereka hasilkan sudah memperlihatkan sisi halus dan terdapat nilai estetiknya. Masa ini juga disebut dengan pasca Pleistosen. Dalam masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia yang mendukung kegiatan mata pencaharian mereka, yaitu yang pertama ada tradisi serpih bilah, terus yang kedua ada tradisi alat tulang, dan yang ketiga ada tradisi kapak genggam. Masa bercocok tanam, di mana pada masa ini terdiri dari beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 20 sampai 50 orang dan mereka bekerja sama untuk bercocok tanam di suatu tempat. Jika sudah panen, mereka akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lain untuk bercocok tanam, di mana tempat yang mereka pilih itu biasanya dekat dengan sumber air seperti pinggir sungai, pantai, ataupun daerah lain yang dekat dengan sumber air. Nah, pada masa ini mereka membuka lahan untuk bertani dengan cara tebas dan bakar atau slash dan boom, di mana mereka membakar atau menebas lahan yang akan mereka gunakan untuk bercocok tanam. Di mana pada masa ini terjadi domestifikasi hewan dan tanaman, sehingga tanaman yang mereka tanam itu lebih bervariasi dan berubah dari food gathering menjadi food producing. Nah, selain itu mereka bisa menghasilkan makanan karena dengan cara bertani dan menyimpan hasil pertanian tersebut, di mana pertanian itu untuk membuat semacam tempat di bagian atas atau rumahnya. Masa selanjutnya yaitu masa perundakian. Pada masa ini kehidupan manusia itu lebih beragam, di mana adanya perubahan dari sistem ekonomi, sosial maupun religi, di mana manusia sudah mulai mengenal peleburan timah dan biji logam untuk keperluan membuat alat yang lebih canggih. Dalam melakukan pelayaran, mereka juga menerapkan sistem berlayar dengan perahu bersayap. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini merupakan sesuatu yang unik, di mana nenek moyang ini merupakan cikal bakal keberadaan Indonesia saat ini. Tentu harus kita kenali, meski hanya dari sekedar pengetahuan saja. Nah, banyak sekali pendapat-pendapat yang bermunculan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Salah satunya itu ada penelitian Van Heijnen-Kelder yang berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tengah. Nah, hal ini terjadi semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 500 sebelum Masehi, yaitu dari zaman batu Neolitikum hingga zaman perunggu. Nah, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan atau Cina Selatan ke daerah-daerah di Asia bagian selatan, termasuk daerah kepulauan Indonesia. Nah, adanya perpindahan ini terjadi secara besar-besaran diperkirakan karena adanya suatu bencana alam yang hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Daerah kepulauan di Asia bagian selatan oleh Gordon dinamai dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan. Austro yang artinya selatan, Nesos artinya pulau. Austronesia sendiri mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi pulau-pulau di Malagasy atau Madagaskar sebelah selatan, hingga Pulau Paskah sebelah timur, dan dari Taiwan sebelah utara hingga Selandia Baru sebelah selatan. Penelitian Van Heijnen-Kelder yang dilatar belakangi oleh penemuan banyaknya peralatan manusia purba masa
lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didukung hasil penelitian dari daerah Hakam yang disimpulkan bahwa semua bahasa daerah yang itu berjumlah 113 bahasa awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa, yaitu rumpun bahasanya berupa bahasa Austronesia. Nah, selain itu, migrasi manusia purba dari daratan Yunan menurut Galden bukan hanya satu kali dan membawa bentuk kebudayaan perunggu, di mana Galden ini menyebutkan bahwa gelombang migrasi juga terjadi pada tahun 400 hingga 300 sebelum Masehi, yaitu zaman perunggu, di mana orang-orang purba yang bermigrasi tersebut membawa bentuk-bentuk kebudayaan perunggu seperti kapak sepatu dan nekara yang berasal dari daratan Dongson. Nah, hal ini sebagai bukti bahwa diketahui untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara, nenek moyang kita itu menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Nah, perahu bercadik sendiri ini merupakan perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Dengan bermodalkan perahu bercadik ini, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke kepulauan Indonesia dan pulau-pulau lain di Australasia. Nah, nenek moyang ini berlayar berkelompok tanpa kenal rasa takut dengan hantaman badai dan ombak yang bisa datang kapan saja. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pemberani dan merupakan pelaut-pelaut berjiwa ksatria. Perjalanan jauh yang penuh rintangan ini akhirnya nenek moyang Indonesia sampai ke beberapa pulau di Indonesia. Nah, mereka ini langsung disebut oleh Melayu Indonesia. Di mana pembagian bangsa Melayu ini disebutkan dengan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa. Sub apa saja ya? Bangsa itu ada yang pertama ada bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, di mana bangsa Proto-Melayu ini merupakan orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara, yaitu terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di mana bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur yang pertama adalah jalur barat, yaitu melalui Malaysia dan Sumatera. Terus jalur yang kedua yaitu ada jalur utara atau timur, yaitu Filipina hingga Sulawesi. Bangsa Melayu Tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba pada umumnya pada masa itu. Hal ini dibuktikan bahwa adanya penemuan kebudayaan Neolitikum telah berlaku dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan, sehingga hasil kebudayaan Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu ada kapak persegi, di mana kapak persegi ini ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali dan Sulawesi Utara. Sehingga dapat kita ketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini termasuk keturunan dari Proto-Melayu, ialah suku Dayak dan Toraja. Ada bangsa Deutero-Melayu atau sering disebut dengan Melayu Muda. Nah,
Bangsa Deutero Melayu ini berasal orang Australesia yang datang ke Nusantara melalui gelombang kedua, yaitu terjadi pada tahun 400 hingga 300 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu ini masuk ke Indonesia melalui atau ke Nusantara melalui jalur darat, yaitu melalui dari Yunnan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba ke Nusantara. Bangsa Deutero Melayu ini atau sering dianggap kebudayaannya lebih maju dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu bangsa Proto Melayu. Nah, pada bangsa ini mereka berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi seperti kapak sepatu, kapak corong, nekara, menhir, dolmen, sarkoffagus, kubur batu, dan punden gerunda. Suku bangsa Indonesia yang saat ini termasuk dalam keturunan bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Di mana ini adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Nah, kelompok ini sudah ada sebelum kelompok bangsa Australesia masuk ke wilayah Nusantara, di mana kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka ini terdiri antara manusia Pleistosen atau di mana kehidupan manusia Pleistosen ini berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas dengan kebudayaannya, sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi karena sangatnya sederhana dan hanya terdiri kecuali beberapa aspek saja yang dapat kita ketahui. Nah, selanjutnya itu ada suku Wedoid, yaitu sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan, di mana mereka saat itu hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Contoh beberapa suku Wedoid yang masih tertinggal itu ada suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Nah, suku yang ketiga itu ada suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid, tetapi di pedalaman Malaysia dan Filipina keturunan suku ini masih ada, yaitu ada suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Materi tentang mengenal manusia purba dan asal-usul nenek moyang, di mana mengenal manusia purba itu terdapat dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi, di mana pada aspek sosial itu terdiri dari hidup nomaden atau paleolitikum, terus ada semi-sedentair atau mesolitikum, terus ada sedentair atau neolitikum, dan yang keempat ada perundakian. Sedangkan pada aspek ekonomi itu terdapat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, terus yang kedua ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan yang terakhir ada masa perundakian. Nah, untuk materi asal-usul nenek moyang ini terdiri dari tiga bangsa, yaitu ada bangsa Proto Melayu, Deutero Melayu, dan suku primitif. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, semoga saudara semua dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan, dan apabila terdapat materi yang belum dapat dipahami atau kurang paham, saudara semua dapat bertanya di kolom komentar e-learning ataupun bisa melakukan chat pribadi dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.